Halo teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel We Study, You Can Learn Anything. Kali ini kita akan belajar pembelajaran biologi, materi genetik, subbab kromosom. Nah, yang pertama ini ada definisi kromosom, teman-teman. Kromosom itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma yang artinya warna, dan juga soma yang artinya badan. Istilah kromosom ini dikemukakan pertama kali oleh W. Waldeyen pada tahun 1888. Jadi, kromosom adalah benang-benang kromatin yang memendek dan menebal, membentuk struktur yang padat saat sel akan membelah. Lalu apa itu kromatin? Kromatin adalah kompleks DNA dan protein yang mudah diwarnai dengan pewarna tertentu. Nah, teman-teman, berdasarkan fungsinya, kromosom itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kromosom tubuh atau autosom. Kromosom tubuh atau autosom adalah kromosom yang mengendalikan sifat-sifat tubuh seperti warna mata, warna kulit, tinggi badan, dan lain-lain. Dalam penulisannya, kromosom tubuh atau autosom biasanya disimbolkan dengan huruf A besar. Contohnya itu 22 A besar atau 44 A besar. Yang kedua, itu ada kromosom seks atau gonosom. Kromosom seks atau gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin, contohnya kromosom X dan kromosom Y. Kromosom X berbentuk lurus, sedangkan kromosom Y berbentuk bengkok pada ujungnya. Simbolnya itu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Nah, teman-teman, di sini ada bentuk struktur dari kromosom itu sendiri. Ada yang kromosom autosom, ada juga yang kromosom gonosom. Yang kromosom gonosom itu yang ada tulisan X dan Y. Selain itu adalah kromosom autosom. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam subbab kromosom itu ada istilah-istilah yang harus kita pelajari nih. Yang pertama itu karyotipe. Karyotipe itu sebenarnya apa sih? Karyotipe itu adalah pola tertentu yang ada dalam kromosom suatu spesies. Nah, di sini udah ada gambar di slide sebelumnya. Kromosom yang ada gambar X dan Y-nya itu adalah kromosom gonosom yang buat seks, sedangkan yang lainnya sisanya itu adalah kromosom autosom. Yang kedua itu ada kromosom homolog. Apa itu kromosom homolog? Kromosom homolog adalah pasangan kromosom yang berasal dari kedua induk sehingga memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama atau hampir sama. Yang ketiga ada genom atau ploidi. Genom atau ploidi adalah pasangan kromosom homolog dalam sebuah sel. Nah, teman-teman, selanjutnya kita bakal bahas jumlah kromosom yang ada dalam tubuh manusia. Yang pertama-tama itu laki-laki. Laki-laki itu cara penulisannya 22 A besar ditambah kromosom XY atau 44 A besar ditambah kromosom XY. Sedangkan perempuan itu dibaca 22 A besar ditambah kromosom XX atau 44 A besar ditambah kromosom XX. Nah, kenapa saya bilang atau? Karena sebenarnya 22 A besar sama 44 A besar itu sama aja, cuma beda penulisannya. Kalau kalian mau pakai angka 22, berarti A besarnya ada 2. Kalau kalian mau pakai angka 44, berarti A besarnya 1 saja. Nah, jadi total setiap manusia memiliki 46 kromosom, di mana A besar atau A besarnya 1 sama dengan kromosom tubuh atau autosom, dan kromosomnya XY atau XX sama dengan kromosom seks atau gonosom. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah jumlah kromosom kelamin. Yang pertama itu ada ovum. Ovum itu dibacanya 22 A besar ditambah kromosom X. Yang kedua ada spermatozoa. Dibacanya 22 A besar ditambah kromosom X atau 22 A besar ditambah kromosom Y. X dan Y itu sama aja, yaitu kromosom gonosom. Jadi jumlah kromosom pada setiap sel kelamin manusia hanya terdapat 23, yaitu 22 ditambah kromosom gonosom. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal bedah struktur kromosom nih. Struktur kromosom itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Berdasarkan apa? Berdasarkan proses pewarnaannya. Ada kromatid dan juga sentromer. Nah, sebenarnya kromatid itu apa sih? Kromatid adalah berupa lengan yang berwarna lebih gelap karena lebih banyak menyerap zat warna. Sedangkan sentromer adalah bulatan kecil yang berwarna lebih terang karena daya serap terhadap zat warnanya lebih rendah dibandingkan dengan kromatid. Nah, di dalam sentromer itu terdapat kinetokor.
Kinetokor itu sendiri adalah tempat melekatnya benang-benang spindel saat terjadi pembelahan sel. Sedangkan di dalam kromatid itu terdapat filamen tipis yang bernama kromonema. Kromonema diselubungi oleh matriks yang dibungkus oleh suatu membran. Kromonema terdiri atas bagian-bagian yang bergranula besar dan juga kecil. Granula-granula tersebut terlihat seperti manik-manik yang merupakan akumulasi dari materi kromatin. Granula besar disebut kromomer, sedangkan granula kecil disebut kromiol. Kromomer disebut juga sebagai lokus yang menyimpan materi genetik berupa protein histone dan juga DNA. Nah, ternyata pada ujung-ujung kromosom itu ada telomer dan juga satelit. Lalu telomer itu apa sih? Telomer adalah suatu struktur yang berfungsi untuk menghalangi agar tidak terjadinya pelekatan antar kromosom dan menjaga agar DNA di dalamnya tidak mudah terurai. Sedangkan bagian ujung satunya lagi, yaitu satelit, itu adalah suatu struktur yang terbentuk karena kontriksi sekunder. Nah, teman-teman, ini dia gambar struktur kromosom yang tadi udah aku jelasin. Tuh, ada yang namanya disebut dengan lengan kromosom nih, yang bentuknya V kayak gini. Terus kalau yang bentuknya X itu, lengan kromosomnya ada 2. Tuh, di ujung-ujung kromosom tuh ada telomer dan satelit. Terus di bawah telomer itu ada kromatid. Di dalam kromatid itu ada benang kromonema. Nah, kromonema ini terdapat granula besar dan granula kecil. Granula besarnya itu kromomer, sedangkan granula kecilnya itu kromiol. Terus di ujung huruf V itu tuh ada sentromer tuh. Di dalam sentromernya itu ada kinetokor gitu, teman-teman. Sama aja yang sebelah yang warna ungu. Cuma bedanya dia lengannya ada 2 membentuk X gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya ada bentuk dan ukuran dari kromosom. Bentuk dan ukuran kromosom antar spesies itu berbeda-beda. Berdasarkan jumlah sentromernya, bentuk kromosom dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama itu asentrik. Asentrik adalah kromosom yang tidak memiliki sentromer. Yang kedua ada monosentrik. Monosentrik adalah kromosom yang memiliki 1 sentromer. Yang ketiga ada disentrik. Disentrik adalah kromosom yang memiliki 2 sentromer. Yang keempat ada polisentrik, yaitu kromosom yang memiliki banyak sentromer. Tuh, di situ udah ada gambarnya teman-teman. Kromosom disentrik itu ada 2 sentromer. Kromosom polisentrik itu ada banyak. Kromosom monosentrik cuma ada 1, sedangkan kromosom asentrik itu nggak ada. Jadi tuh sentromernya itu yang bulat-bulatnya ya teman-teman, bukan yang batangnya. Nah, selanjutnya berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom dapat dibedakan menjadi 4 macam juga. Yang pertama itu metasentrik. Metasentrik terjadi jika memiliki sentromer di tengah-tengah kromatid, sehingga kromatid menunjukkan 2 bagian yang sama. Nah, kromosomnya ini akan berbentuk seperti huruf V. Sedangkan yang 2 ada submetasentrik. Submetasentrik terjadi jika sentromer tidak terletak tepat di tengah-tengah kromatid, sehingga kedua bagian kromatid tidak sama panjangnya. Yang ketiga ada akrosentrik. Jika sentromer terletak di antara bagian ujung dan tengah kromatid, sehingga bagian kromatid yang satu lebih panjang dan yang lainnya sangat pendek. Kromosom tersebut akan berbentuk seperti huruf L. Sedangkan yang terakhir ada telosentrik. Telosentrik ini terjadi jika sentromer terletak di bagian ujung kromatid, sehingga membentuk kromosom yang menyerupai huruf V. Nah, tuh ada gambarnya teman-teman. Metasentrik itu bentuknya seperti huruf V, sentromernya di tengah-tengah, sedangkan kalau yang akrosentrik ini bentuknya seperti huruf L, sedangkan yang submetasentrik ini tidak simetris, tidak seperti L juga, berantakan, tapi tetap ada di tengah-tengah, tapi tidak tepat di tengah-tengah. Yang telosentrik itu ada di ujung, jadi dia bentuknya seperti huruf I. Tuh, udah ada gambarnya teman-teman. Nah, selanjutnya ada jumlah kromosom. Jadi jumlah kromosom itu antar organisme itu pasti berbeda-beda dan tidak dipengaruhi oleh derajat tingkat kesempurnaan suatu organisme maupun ukuran tubuhnya. Contohnya aja ikan mas yang lebih kecil daripada kuda, dia punya 94 kromosom, sedangkan kuda hanya 64 kromosom. Nah, manusia lagi lebih dikit, 46 kromosom, padahal secara kecerdasan manusia lebih cerdas daripada kuda dan ikan. Jadi terbukti bahwa tingkat kesempurnaan suatu organisme atau ukuran tubuh tidak mempengaruhi jumlah kromosom. Cukup sekian presentasi dari kami tentang materi genetik subbab kromosom. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video kami. Terima kasih.